Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Tika Anjani, NIM saya 1901 1013. Saya dari kelompok 1 kelas 2A semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kesehatan. Perencanaan kesehatan yaitu adalah sebuah proses merumuskan masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat, yang berkembang di masyarakat dan menentukan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tahap dasar perencanaan yaitu ada 4, yaitu menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi keadaan hambatan, mengembangkan serangkaian kegiatan. Langkah-langkah perencanaan yaitu analisis situasi, perencanaan prioritas, pemilihan strategi, penyusunan perencanaan operasional, pelaksanaan rencana, dan evaluasi. Macam-macam perencanaan yaitu yang pertama dilihat dari jangka waktu berlakunya. Yang kedua dilihat dari tingkatnya. Yang ketiga ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang selanjutnya langkah-langkah perencanaan kesehatan yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, menetapkan prioritas masalah, menentukan tujuan, mengkaji hambatan dan kelemahan program. Yang selanjutnya menyusun rencana kegiatan, menetapkan sasaran, menyusun jadwal pelaksanaan organisasi dan staf, rencana anggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Yang selanjutnya unsur-unsur perencanaan yaitu dalam menentukan perencanaan harus mengandung unsur-unsur yaitu tujuan, yaitu suatu rencana yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua politik, yaitu yang dimaksud dengan politik adalah kewenangan delegasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Yang ketiga prosedur, yaitu merupakan urutan atau tindakan kegiatan yang terorganisir. Yang selanjutnya hambatan dalam penetapan perencanaan yaitu tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, dan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan, penolakan terhadap perubahan. Yang keenam, keterbatasan. Solusi mengatasi hambatan perencanaan yaitu memahami maksud tujuan dan rencana, yaitu salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi, yaitu setiap orang hampir selalu memiliki informasi yang berharga untuk disumbangkan dan karena mereka yang akan mengimplementasikan rencana. Yang ketiga, konsistensi atau revisi atau pembaruan, yaitu tujuannya yaitu strategis, taktis, dan operasional harus selaras. Yang keempat, sistem penghargaan yang efektif, yaitu secara umum yang seharusnya diberi penghargaan karena menetapkan tujuan dan perencanaan dan efektif. Tahap dan syarat perencanaan yaitu tahap dasar perencanaan yaitu menentukan tujuan dan serangkai tujuan. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan yang saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi
kemudahan atau hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap. Yang selanjutnya, fungsi perencanaan yaitu pada dasarnya selalu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan. Karakteristik perencanaan yaitu perencanaan tujuan dalam melakukan perencanaan komponen. Yang kedua, latihan pilihan adalah proses untuk menentukan masa depan melalui serangkaian yang dipilih atau alternatif. Yang ketiga, orientasi di masa depan, yaitu waktu merupakan sumber daya untuk menentukan beberapa lama hasil yang akan dicapai yang untuk ditujui. Keempat, action, yaitu untuk mendatangkan hasil, yaitu langkah dalam rantai berarti berakhir mengharap pada apa yang diinginkan. Kelima, kelengkapan, yaitu perencanaan berfungsi untuk menghubungkan dan para pengambil keputusan dan memilih secara rasional di antara program. Syarat-syarat perencanaan yaitu mempunyai tujuan yang jelas, sifatnya simpel atau sederhana, bersifat fleksibel. Manfaat dan jenis perencanaan yaitu dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari. Konsep perencanaan yaitu satu, bersifat naluriah, dilakukan secara spontan. Konsep baru perencanaan yaitu merupakan proses mobilisasi data disengaja, sistematik, optif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan yaitu perilaku individu dan organisasi, motivasi individu dan organisasi, kecakapan individu dan organisasi. Jenis perencanaan yaitu berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang ketiga, jenis berdasarkan jangka waktu. Yang selanjutnya, aspek perencanaan yaitu dalam perencanaan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana, dan siapa yang melakukan. Pointer perencanaan dari para ahli yaitu serangkaian tindakan untuk mencapai hasil. Yang kedua, pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur, dan program. Yang ketiga, menentukan pekerjaan dan mencapai tujuan. Aspek perencanaan yaitu subjek permasalahan, tujuan yang akan dicapai, potensi dan daya dukung, strategi atau metode mencapai tujuan, indikator keberhasilan, model monitoring dan evaluasi. Aspek penting perencanaan menurut Handoko ada dua, yaitu pembuatan keputusan. Yang kedua, proses pengembangan dan penyaksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan masalah. Kegiatan perencanaan yaitu meramaikan, menetapkan maksud dan tujuan,
mengacarakan, menyusun data, dan mengembangkan prosedur. Proses pembuatan rencana yaitu menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, yang mengantisipasi sebagai kemungkinan, membuat sintesis, menyusun rencana. Sifat perencanaan yaitu berjangka waktu panjang, menengah, dan pendek, dan berjenjang, terpadu, terukur, realistis, akurat, dan menantang. Ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu sesuai visi, misi yang akan diwujudkan, mudah dipahami, fleksibel, sistematis, mempunyai stabilitas, menjaga perimbangan, mencakup semua tindakan yang diperlukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.